Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayah. Pada kesempatan yang baik ini kami akan kabarkan perkembangan terbaru dari seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Akan kami sampaikan informasi penting terkait dengan pelaksanaan P3K ini bersumber dari Kemenpan RB. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan seperti biasa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita menuju ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk informasi ini saya bacakan dari media online jpnn.com. Info penting Kemenpan RB honorer harus tahu. Nah, dengan judul seperti itu, saya bacakan secara lengkap. Jakarta, pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2022 akan difokuskan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi untuk di tahun 2022, fokusnya dari pemerintah adalah untuk merekrut P3K guru ya. Kemudian hal itu telah dipertegas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dalam surat yang dilayangkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian. Jadi Kemenpan RB telah mengirim surat kepada PPK, baik itu Bupati, Wali Kota, kemudian Gubernur ya, tentang pengadaan ASN di tahun 2022. Dalam surat tertanggal 22 Oktober tahun 2021 menginformasikan tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan PBK tahun 2022. Disebutkan juga untuk pengusulan CASN tahun 2022 fokus kepada P3K. Jadi secara detail dikatakan melalui surat Kemenpan RB ya, fokusnya adalah P3K. Bagaimana kelanjutannya? PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Afirus mengungkapkan proses pengadaan CASN 2022 akan diinformasikan setelah proses pengadaan CPNS maupun P3K untuk jabatan fungsional guru dan non-guru selesai dilaksanakan. Tunggu semua seleksi selesai dulu. Kalau P3K guru kan baru tahap 2 dari 3 tahapan yang dilaksanakan. Terang Bapak Averus ya, Muhammad Averus di hari Senin tanggal 10 bulan Januari. Dia meminta kepada seluruh guru honorer dan honorer teknis administrasi untuk memantau perkembangan informasi di laman resmi pemerintah maupun media sosialnya. Jangan terpengaruh oleh surat-surat palsu yang mengatasnamakan Menpar RB Cahyokumolo yang sebenarnya hanya untuk mencari keuntungan. Jadi teman-teman yang masih menunggu ya untuk pengadaan seleksi di tahun 2022 ataupun peserta yang nanti akan mengikuti tahap 3, tetap pantau ya akun resmi, jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya beredar surat yang dilengkapi kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan Menpan RB. Surat palsu itu ditujukan untuk PPK pusat dan daerah. Surat tersebut bernomor B1115-5M.01.00/2022 dan tertulis ditandatangani Menpar RB pada 3 Januari 2022 dengan perihal pengangkatan guru honorer kebutuhan ASN 2022. Averus mengungkapkan beberapa kali menemukan surat palsu serupa dengan kasus yang sama, yakni pengangkatan tenaga honorer. Surat palsu kali ini tertulis bahwa masih ada kuota kosong pada seleksi CASN 2021 yang harus dipenuhi. Adanya kekosongan itu seolah Menpan RB memberikan kesempatan kepada guru yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi P3K. Tertulis juga bahwa rekomendasi pengangkatan ini ditindaklanjuti oleh BKN Pusat. Terdapat waktu dan tempat yang tertulis dalam surat tersebut, yakni Selasa 3 Januari 2022 pukul 9 bertempat di ruang rapat Komisi 10 DPR Senayan untuk pengangkatan tenaga honorer umur 35 tahun ke atas. Averus mengatakan jika ada surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, masyarakat perlu melihatnya secara jeli.
mulai dari penulisan, isi surat yang harus sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kepanjangan dari nama lembaga atau menteri yang harus benar, dan juga kerapian penulisannya. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Averus ya, tentang surat yang beredar ya. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika mendapat informasi terkait pengangkatan ASN dan mengonfirmasikan kebenarannya kepada Kemenpan RB jika menemukan hal serupa. Averus berharap masyarakat selalu waspada dan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi yang beredar melalui situs resmi instansi pemerintah terkait atau menanyakan kebenarannya kepada Kemenpan RB. Nah, jadi ini informasi penting yang disampaikan oleh Bapak Averus ya. Ada dua informasi penting. Yang pertama mengenai kelanjutan dari pengusulan pembukaan kembali formasi untuk P3K di tahun 2022 ya. ASN maksud kami di tahun 2022 dan fokusnya adalah untuk P3K. Dan yang kedua adalah informasi terkait dengan surat palsu ya. Dan dari teman-teman jangan mudah terpercaya. Menurut tadi ya dari Bapak Averus, silahkan konfirmasikan ketika teman-teman menjumpai surat kepada instansi yang bersangkutan ya. Nah, kemudian ini ya adalah surat yang kita ulas barusan ya. Jadi surat pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang tertanggal 22 Oktober tahun 2021 bernomor B1151. Nah, ditujukan kepada YTH Pembina Kepegawaian Pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah. Jadi di sini isinya ya, yang pertama adalah pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November 2021. Jadi ini suratnya adalah pembukaan kembali yang tadinya sudah ditutup kemudian dibuka kembali untuk pengusulan CASN di tahun 2022 yang pelaksanaannya ini di bulan November ya, akhirnya adalah di bulan November. Kemudian adapun detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali dapat diakses melalui e-formasi pengusulan kebutuhan memperhatikan hal berikut. Nah, ini yang perlu kita cermati ya, bahwa di poin 4 ya, di poin 4 sebelumnya di poin 3 pengusulan pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K. Kemudian pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan yang memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan instansi pembina. Kemudian C, jumlah pegawai yang memasuki usia pensiun, penetapan kebutuhan formasi tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai, mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja P3K. Kemudian untuk poin 4, khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi XTHK 2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Jadi memang sebenarnya dari Kemenpan RB juga ini ya merekomendasikan ataupun di sini diutamakan ya dari pemerintah daerah untuk mengusulkan jabatan-jabatan yang dimungkinkan masih bisa diisi oleh ex tenaga honorer K2 ya. Nah, ini suratnya ya dari Kemenpan RB terkait dengan pengusulan jadi formasi di tahun 2022 untuk CASN, tetapi hanya P3K yang akan diakomodir oleh Kemenpan RB di tahun 2022. Nah, ini merupakan berita yang cukup baik ya buat guru-guru honorer, bahwa pemerintah pusat memang memiliki komitmen ya untuk menyelesaikan honorer. Ketika di tahun 2021 belum maksimal, maka melalui surat ini Kemenpan RB memberikan keleluasaan untuk pemerintah daerah untuk mengajukan ya jabatan atau formasi untuk P3K di tahun 2022. Nah, semoga ini nanti segera terrealisasi setelah selesainya P3K tahap yang ketiga di tahun 2021. Nanti di tahun 2022 bisa mengakomodir seluruh guru honorer yang belum bisa masuk menjadi ASN P3K di tahun 2021. Saya informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Semoga teman-teman bisa menjadi ASN P3K ya, baik di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.